Oke, kali ini kita akan bahas tentang integral tak tentu atau biasa juga dikenal sebagai indefinite integral. Nah, mari kita mulai dari pengantar atau pendahuluan terlebih dahulu. Pertama, apa itu integral tak tentu? Nah, jadi integral tak tentu adalah proses mencari fungsi asal dari suatu turunan. Artinya, jika kita tahu turunan suatu fungsi, nah maka kita bisa cari tahu nilai fungsi awalnya dengan cara mengintegralkan fungsi tersebut. Nah, jadi itu akan apa disebut dengan anti derivatif atau anti turunan. Karena memang prosesnya itu kebalikan dari proses turunan. Nah, jadi kalau ada proses atau ada suatu fungsi diproses dengan cara menurunkannya, maka kalau kita mau cari tahu nilai fungsi awalnya sebelum dia diturunkan, kita bisa gunakan integral untuk membalikan ke fungsi awalnya. Nah, itu fungsi integral. Nah, untuk integral sendiri ada dua jenis. Nanti akan ada integral tak tentu dan integral tentu. Kalau integral tentu nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Dia akan memiliki batas atas dan batas bawah. Jadi jelas. Sedangkan untuk sesi ini kita akan belajar tentang integral tak tentu. Jadi tidak ada batas bawah dan batas atasnya. Tapi dia akan punya nilai C atau konstanta integrasi. Nah, fungsinya adalah sebagai konstanta ya untuk nilai fungsi yang kemudian diturunkan jadi nol. Karena kita tahu bahwa kalau ada nilai konstanta kemudian diturunkan itu akan jadi nol. Nah, sehingga kalau kita balikkan ke fungsi asalnya, kita nggak tahu pasti nilai konstantanya berapa. Sehingga kita tambahkan dengan C sebagai pengganti konstanta asalnya. Nah, secara formal atau secara matematis, integral tak tentu dari suatu fungsi f(x) kita bisa tulis sebagai berikut. Jadi integral dari f(x) dx akan sama dengan f besar X plus C, di mana f besar X adalah fungsi asal dari f(x) dan C adalah konstanta integrasinya. Nah, jadi konstanta ini muncul karena turunan dari suatu konstanta adalah 0, sehingga ada banyak solusi fungsi primitif yang mungkin untuk nilai C ini. Nah, sekarang kita lihat beberapa notasi yang sering digunakan di dalam integral tak tentu. Sekarang kita lihat ada beberapa properti dasar dari integral tak tentu. Misalnya, integral dari f(x) dx menunjukkan integral dari f(x) terhadap x, di mana konstanta integrasi C menunjukkan bahwa hasilnya tidak unik. Ada beberapa sifat penting yang harus kita ingat, seperti sifat linearitas yang memungkinkan kita mengurangi integral dari jumlah fungsi menjadi jumlah integral dari masing-masing fungsi. Contoh penggunaan teorema dasar seperti turunan dari x pangkat 3 dan integral dari 3x pangkat 2. Nah, teorema dasar integral tak tentu menyatakan bahwa jika turunan dari f aksen x adalah fx, maka integral dari fx adalah fx plus c. Artinya, jika kita mencari integral dari fungsi fx, kita sebenarnya mencari fungsi f besar X yang turunannya adalah fx. Nah, sekarang kita pelajari beberapa teknik dasar dalam integrasi. Contoh yang sering digunakan adalah integral dari x pangkat n, di mana hasilnya adalah x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c untuk n tidak sama dengan minus 1. Selain itu, kita juga memiliki integral dari e pangkat x dan fungsi trigonometri seperti sin x dan cos x. Nah, penting untuk menghafal rumus-rumus dasar ini untuk membantu dalam perhitungan integral.
Contoh soal pertama, kita akan mencari integral dari X pangkat 2 menggunakan rumus dasar, yaitu integral dari X pangkat N dx. Maka integral X pangkat 2 dx akan sama dengan X pangkat 3. 3 ini diperoleh dari penjumlahan 2 pangkat sebelumnya ditambah dengan 1 dibagi dengan 3. 3 ini adalah penjumlahan antara 2 pangkat sebelumnya tambahkan dengan 1 plus C. Nah, jadi hasil integralnya adalah X pangkat 3 per 3 plus C. Selanjutnya, kita coba integral dari fungsi trigonometri, yaitu integral cos X dx. Kita tahu bahwa integral dari cos X adalah sin X. Maka integral dari cos X dx adalah sin X plus C. Contoh berikutnya adalah integral dari fungsi eksponensial, yaitu E pangkat X. Nah, karena integral dari E pangkat X sama dengan dirinya sendiri, maka integral dari E pangkat X dx akan sama dengan E pangkat X plus C. Sekarang kita masuk ke teknik yang lebih kompleks, yaitu substitusi. Teknik ini digunakan ketika fungsi yang akan diintegralkan adalah komposisi dari dua fungsi. Misal kita punya integral dari X kali cos X kuadrat dx. Nah, teknik substitusi bisa kita gunakan dalam kasus ini untuk mengubah integral menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mengganti variabelnya. Berikut contoh soal yang menggunakan substitusi. Kita akan mencari integral dari X cos X pangkat 2 dx. Langkah pertamanya, kita lakukan substitusi. Kita buat permisalan. Pertama kita misalkan X kuadrat itu adalah U. Nah, jadi U akan sama dengan X kuadrat. Maka turunan dari U terhadap X adalah du sama dengan 2x dx. Atau kita juga bisa tulis, kita pindahkan 2x-nya jadi dx sama dengan du plus 2x. Nah, sekarang kita ganti x dx dengan du per 2. Jadi kita substitusikan. Maka kita akan peroleh bentuk baru, yaitu integral X kalikan dengan cos X kuadrat dx akan sama dengan integral cos U kalikan dengan du per 2. Ini adalah hasil substitusi tadi. Maka hasilnya menjadi setengah. Nah, setengah ini karena konstanta kita bisa keluarkan. Jadi setengah kalikan dengan integral cos U du. Nah, cos U du itu kan berarti sin U. Nah, sehingga integralnya kita bisa tulis sebagai setengah sin U plus C. Nah, kemudian baru kita kembalikan nilai U-nya ke nilai semula, yaitu X kuadrat. Maka kita bisa tulis setengah sin X kuadrat plus C. Nah, itulah beberapa konsep dasar dan contoh soal dari integral tak tentu. Nah, sampai di sini kita sudah membahas pengertian integral tak tentu, rumus dasar, dan teknik substitusi. Berikutnya kita akan lanjut dengan contoh-contoh soal integral.